Shalom adik-adik, kembali kita akan beribadah. Sekarang kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, Kau memberkati ibadah ini dari awal pertemuan
adik-adik. Nah, hari ini ketemu lagi bersama Kaisa. Kita mau lanjut cerita yang minggu kemarin. Nah, sebelum kita lanjut, yuk kita berdoa dulu ya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini, hari yang indah Tuhan berikan buat kami. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu untuk memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, adik-adik semua, kita mau lanjut cerita minggu kemarin. Di mana minggu kemarin kita bercerita tentang Yusuf yang dijual oleh kakak-kakaknya, lalu dia dibeli oleh Potifar dan dijadikan budak di sana. Tetapi karena Yusuf anak yang baik, anak yang taat, dan anak yang setia, dan anak yang rajin, dia dijadikan sebagai kepala rumah tangga atau kepala rumah tangga gitu. Jadi kayak orang kepercayaan di dalam rumahnya. Nah, terus saat itu juga Yusuf karena terlalu sangat rajin, dan Yusuf ganteng, rajin ya kan. Nah, istri Potifar ternyata menyukai Yusuf, tetapi Yusuf tahu bahwa itu adalah hal yang salah. Jadi Yusuf menolaknya. Akhirnya Yusuf dipenjarakan, ya kan. Nah, di dalam penjara Yusuf ketemu juru roti dan juru minum. Nah, di situ juga Yusuf akhirnya diberikan hikmat sama Tuhan. Dia dapat mengartikan mimpi. Benar gak? Benar kan? Nah, Yusuf akhirnya juga dia mengartikan mimpi Firaun. Nah, akhirnya Yusuf dipercayakan Firaun untuk memimpin bangsa Mesir. Nah, Yusuf menjadi orang kedua di Mesir setelah Firaun, dan Yusuf dipercayai bahwa Yusuf itu dapat memimpin Mesir selama 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Nah, akhirnya kita lanjut nih ya. Setelah beberapa tahun berlalu saat terjadinya kelaparan di Mesir, nah Raja Firaun ini sangat bersyukur karena ada Yusuf. Nah, dia dapat memimpin dan dapat benar-benar bijaksana dalam 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Dalam masa kelaparan akhirnya benarlah terjadi hal itu. Nah, Yusuf sudah menyiapkan segala-galanya, dan orang-orang Mesir juga sudah menyiapkannya. Akhirnya setelah beberapa tahun, nah sudah berlalu, kan yang terjadi kelaparan itu gak cuma di Mesir kan, tapi di negeri-negeri lain juga terjadi kelaparan, termasuk Kanaan, tempat keluarganya Yusuf. Nah, saat terjadi kelaparan itu Yusuf sangat-sangat bijaksana, dan dia tidak melupakan bahwa dia itu mengasihi Tuhan, dan Yusuf tetap mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Nah, di tanah Kanaan tempat ayah dan kakaknya Yusuf berada, di situ ayah Yusuf mendengar bahwa di Mesir itu banyak sekali gandum, banyak sekali bahan-bahan makanan yang terdapat di sana. Akhirnya ayahnya Yusuf menyuruh kakaknya Yusuf untuk pergi ke Mesir, dan di sana dia menyuruh kakaknya untuk membeli gandum. Nah, akhirnya kakaknya Yusuf semua berangkat ke sana, dan di sana dia bertemu dengan Yusuf. Nah, di situ kakak-kakaknya Yusuf itu tidak sama sekali mengenal Yusuf. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah Yusuf, tetapi Yusuf masih mengenal kakak-kakaknya. Nah, Yusuf sudah tumbuh dewasa, sudah beberapa tahun berlalu, dan Yusuf sudah tumbuh. Nah, akhirnya di situ Yusuf menahan. Nah, si Yusuf ini mau menguji kakak-kakaknya. Yusuf mau melihat apakah kakak-kakaknya sudah berubah atau belum. Tetapi di sini Yusuf itu tidak berubah. Dia tetap orang yang baik, orang yang humble, orang yang bijaksana, orang yang walaupun dia tidak punya
dia punya kekuasaan tapi dia tidak semena-mena. Nah, Yusuf bisa aja saat itu kalau dia masih dendam, dia masih kesal kepada kakaknya, kalau dia masih marah, Yusuf bisa aja dengan kekuasaannya dia menghukum kakak-kakaknya. Tapi Yusuf tidak melakukan hal itu. Yusuf mengundang kakak-kakaknya dalam suatu ruangan, dan di sana Yusuf menguji kakak-kakaknya. Dan ternyata benar saja kakak-kakaknya sudah berubah semua. Mereka menjadi orang yang baik. Nah, di situ Yusuf sangat senang dengan hal itu karena Yusuf melihat bahwa kakaknya Yusuf itu benar-benar sudah berubah. Nah, akhirnya Yusuf memberikan gandumnya, dan Yusuf bilang kepadanya, kalian nanti kalau kembali lagi ke sini, tolong bawa adik yang paling bungsu kalian. Nah, akhirnya setelah beberapa saat kemudian kakak-kakaknya kembali. Nah, di situ kakak-kakaknya minta izin kepada Yakub, ayahnya mereka. Bolehkah kami membawa adik kami yang paling bungsu, Benyamin? Nah, di situ kaget dong ayahnya. Kenapa begitu? Kenapa kalian tiba-tiba mau mengajak Benyamin? Ya, soalnya raja di Mesir, orang yang berkuasa di Mesir, ingin melihat dan bertemu kepada Benyamin. Wah, ayahnya sedih, ayahnya takut. Kenapa? Karena takut terjadi kejadian yang sama. Dia tidak mau kehilangan anak yang paling bungsunya lagi. Tidak boleh. Ayolah papa, biarkan kami membawa Benyamin bersama kami. Kalau enggak, nanti kita tidak dapat membeli gandum tersebut. Karena orang tersebut ingin bertemu dengan Benyamin. Wah, ayahnya takut dong. Terus, ya sudah, bawa saja dia, tapi pastikan dia kembali dengan selamat, kata ayahnya. Nah, akhirnya kakaknya bersama Benyamin pergi untuk membeli gandum lagi ke Mesir. Saat di sana, Yusuf sangat gembira, sangat senang karena Yusuf dapat bertemu dengan Benyamin. Nah, akhirnya Yusuf bawa mereka lagi ke ruangan, dan Yusuf tidak bisa menahan kesedihannya lagi. Dan Yusuf akhirnya mengaku bahwa dia adalah Yusuf di hadapan kakaknya dan Benyamin. Yusuf menangis, Yusuf sedih saat itu, dan kakaknya pun begitu. Dan kakaknya pun merasa takut karena mereka takut kalau Yusuf akan balas dendam kepada mereka. Tapi apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf tidak melakukan hal itu. Yusuf sangat senang. Yusuf memeluk mereka, mengasihi dengan kasih kepada mereka. Yusuf sangat gembira karena Yusuf bisa bertemu lagi dengan kakak-kakaknya. Kemudian Yusuf memberikan gandum kepada kakak-kakaknya, dan mereka bilang bahwa kalian harus membawa ayah ke sini dan tinggallah di sini. Kalian bilang kepada ayah bahwa aku masih hidup, dan bawalah ayah ke sini dan tinggallah di sini. Wah, kakak-kakaknya sangat senang, ya kan, bahwa Yusuf sudah mengizinkan mereka untuk tinggal di Mesir. Tapi dalam rasa takut mereka, dalam hati mereka ada rasa takut juga. Takut kalau Yusuf nanti suatu saat akan balas dendam kepada mereka. Nah, akhirnya mereka pulang. Mereka dengan gembira bilang, ayah, aku ada kabar gembira. Apa itu? Bahwa Yusuf masih hidup. Wah, ayahnya kaget dong. Yusuf masih hidup? Padahal sudah bertahun-tahun ayahnya mengira bahwa Yusuf sudah meninggal. Yusuf sudah tiada. Ayahnya senang, dan akhirnya mereka pergi ke Mesir untuk tinggal di sana. Ayahnya mempersiapkan barang-barangnya semuanya, dan akhirnya mereka bergegas untuk pergi. Akhirnya mereka pergi. Dalam perjalanan pergi ke Mesir, Yusuf mengetahui bahwa ayahnya dan kakaknya dan adiknya sudah dekat untuk sampai ke Mesir. Akhirnya Yusuf menyiapkan kereta, menyuruh budak-budaknya menyiapkan kereta dan pergi menjemput ayahnya. Akhirnya Yusuf bertemu dengan ayahnya, memeluknya dengan kasih, dan Yusuf sangat kangen kepada ayahnya. Begitu juga Yakub.
dia sangat kangen kepada Yusuf. Nah, akhirnya Yakub menetap di sana, tinggal di sana. Yusuf sangat senang dan Firaun juga mengizinkan untuk Yusuf membawa keluarganya dan tinggal di sana. Nah, anak-anak, adik-adik semua, dari cerita ini kita bisa belajar bahwa Yusuf walaupun dia dibenci kakak-kakaknya, dia dijahatin kakak-kakaknya, tapi Yusuf tetap menjadi orang yang baik. Dia tidak dendam, tidak marah kepada kakak-kakaknya. Padahal apa yang dilakukan kakak-kakaknya itu sangat jahat ya, kalau bisa dibilang. Bayangin sampai dijual, nah itu kan jahat banget ya. Dan dibuang ke sumur coba, nah itu jahat banget. Tapi Yusuf tetap mengasihi kakak-kakaknya, Yusuf tetap baik kepada kakak-kakaknya. Nah itulah contoh yang sudah diberikan oleh Yusuf. Begitupun juga kita, kalau ada orang yang buat salah kepada kita, orang yang nakal, kita nggak usah balas, tapi kita cukup doain dia, kita maafkan dia, dan biarkan kehendak Tuhan yang terjadi. Jadi kita cukup memaafkan, tidak membalas dendam, dan tidak membenci orang-orang tersebut. Amin buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Yuk kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat hari ini dalam pembelajaran firman Tuhan kami. Kami sudah belajar Tuhan tentang Yusuf. Tuhan memberkati kami, dan kami mau belajar menjadi orang yang tidak dendam, orang yang tidak pemarah, orang yang tidak suka kejahatan Tuhan. Tuhan memberkati kami agar hidup kami senantiasa berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bye bye. God bless you all.